Salam sejahtera bagi para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Kita kembali lagi bertemu di diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masih Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Hati-hati dengan ketamakan, itulah yang merupakan pelajaran ke-9 kita, di mana kita akan membahas mengenai dosa ketamakan yang setara dengan pemerasan, penyembahan berhala, dan juga perzinaan. Dan orang-orang yang seperti itu tidak layak untuk kerajaan surga, katanya. Untuk sama-sama mendiskusikannya, kita akan berdiskusi bersama Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Roni Pandambunan, Direktur Komunikasi Jakarta Local Conference. Shalom Bapak Pendeta, apa kabar? Shalom. Terima kasih sudah hadir pada episode kali ini, dan setiap minggunya saya selalu bersyukur ada melihat nama-nama baru di kolom YouTube kita Pendeta. Jadi saya mau mention beberapa nama, nanti saya minta Pendeta Roni Pandambunan untuk sapa nama-nama baru ini. Dari Darto Sumpeno, Otnil Golung, Michael Mamahit di Morowali, Sulawesi Tengah, Nisha Kindangen, Hardi Laoh, dan juga Rufina Rapail. Bagi para pemirsa yang mungkin baru pertama kali menyaksikan kita, ada pesan dan kesan dari Pendeta Roni Pandambunan untuk mereka? Ya, kita tentunya sangat bersyukur untuk para pemirsa yang selalu menyaksikan tayangan ini, diskusi Sekolah Sabat. Biarlah kehadiran kami membawa berkat bagi saudara-saudara, dan saudara-saudara semakin semangat lagi untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat, khususnya belajar Alkitab. Terima Betul kasih. sekali, itu yang menjadi harapan kita bersama. Dan Pendeta Sony Situmorang, ada beberapa nama-nama lama juga yang ingin saya mention, dari Martin Gambidau, Dunsing, Sonce Lomban, dan juga Steven Winokan. Kalau dirangkumkan, mereka mengatakan sangat senang dan terberkati dengan ulasan yang membangun diri dalam Kristus. Dan ada satu nama unik dari AHF Studio, sepertinya para digital evangelist, nih, para pelayan Injil melalui digital juga menyaksikan acara ini. Ada pesan buat mereka, Pendeta? Di zaman digital era ini, saya ingin katakan ketika Anda terberkati dengan acara ini, maka itu artinya Anda juga harus menjadi berkat bagi orang lain dengan mau mengimprovisasi diri dan juga memulai suatu pelayanan digital di jemaat Anda, di rumah Anda, dan saya percaya akan semakin banyak terjangkau. Tetap semangat semuanya, mari terus kita melayani Tuhan melalui digital evangelism. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi semoga kita semua saling menyemangati kalau melihat satu sama lain online gitu ya. Saling kasih like, saling kasih komen, dan juga membagikannya ke orang-orang lain. Sebelum Pendeta Roni Pandambunan akan berdoa buka, saya bacakan dulu ayat intinya di dalam Lukas 12 ayat 15. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Silakan Pendeta. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Sorgawi yang penuh kasih, hati kami dipenuhi dengan sukacita saat kami pada saat ini kembali akan mempelajari. Biarlah Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami, baik kami yang akan mendiskusikannya maupun para pendengar yang menyaksikan. Tuhan kiranya memberikan hikmat sorga, Roh Kudus Tuhan menuntun kami. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan memberkati kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Para pemirsa, mari kita berdiskusi bersama, dan seperti biasa di akhir dari episode ini kami akan menanggapi pertanyaan ataupun pernyataan yang telah masuk di kolom komen dari YouTube. Di hari Minggu, topik kita adalah dosa asal yang utama, tanda tanya. Karena kembali lagi kita diingatkan bahwa dosa ketamakan, walaupun karakter yang terkenal adalah Yudas ya Pendeta Roni Pandambunan, tapi sebenarnya yang pertama adalah Lucifer. Boleh tolong ingatkan kami apa yang menjadi ketamakan dari Lucifer? Silakan Pendeta. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita lihat bahwa ketamakan ini memang bermula dari Lucifer. Kenapa? Catatan Alkitab yang kita bisa temukan di dalam Yesaya pasal 14 ayat 13 dan ayat 14, kita bisa melihat di situ bahwa keinginan Lucifer untuk ditinggikan, ya, dia mau setara dengan Allah, bahkan lebih tinggi, dan itu tumbuh di dalam hatinya. Dan Lucifer memang menginginkan penyembahan, ya, karena dia merasa bahwa dia yang hebat, dia juga merasa dia pemimpin para malaikat, dia mendambakan
tahta Allah kalau kita lihat dalam catatan Alkitab. Jadi inilah yang menyebabkan sehingga ketamakan itu muncul asal mulanya dari seorang Lucifer. Ya, sudah jelas sekali dan pena inspirasi juga menambahkan indikator-indikator orang yang tamak. Yang pertama, merebut kehormatan, lalu meminta kehormatan untuk dirinya sendiri dan juga ingin memperoleh kuasa. Jadi hati-hati saudara-saudara kalau misalnya di dalam hati kita sudah ada rasa-rasa seperti itu. Terima kasih Pendeta Roni Panampunan. Nah, kita akan melihat bagaimana Paulus menyamakan ketamakan dengan penyembahan berhala. Pendeta Sori Situmorang boleh bantu kita melihat di sini bagaimana relasinya dan apa yang Alkitab maksud ketika ketamakan disamakan dengan penyembahan berhala. Silakan Pendeta. Baik, ketamakan dengan penyembahan berhala. Nah, kita harus perlu ketahui bahwa Rasul Paulus merupakan seorang yang tamak dahulunya, seorang pembenci, bahkan seorang uh, mempunyai karakter kalimat apa yang dia tulis sebelumnya di Efesus pasal 5. Pastikan itu. Lalu kenapa dia sampai mengatakan ketamakan sama dengan berhala? Karena dia melihat indikasi bahwa orang yang tamak cenderung itu akan jauh dari Tuhan. Atau sesuai dengan judul hari Minggu, dosa adalah apa? Asal yang utama. Kalau saudara masih ingat yang lalu, dosa itu akar kata bahasa Ibrani itu kalau saya nggak salah itu apa? Hata atau afera. Artinya itu mengarah kepada Roma 6:23, pelanggaran akan hukum Allah. Nah, dalam konteks ini Paulus ingin menekankan bahwa orang-orang yang melakukan berhala atau yang tamak tersebut dalam Efesus 5 tidak akan memiliki kerajaan surga. Nanti mungkin Ivy boleh baca Efesus 5. Namun yang paling penting adalah berhala di sini adalah sesuatu yang menggantikan pencipta. Itu sebabnya Rasul Paulus menekankan bahwa Lucifer seperti Pastor Roni katakan tadi, Lucifer bukan hanya mengandung ketamakan, tapi ada hal-hal lainnya. Namun penulis pelajaran menonjolkan bahwa ketamakan yang ada di sini. Atau Ivy boleh baca Efesus 5 ayat yang kelima? Efesus 5 ayat 5 ada? Ada, Efesus 5 ayat 5 mengatakan, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Oke, lanjut ke Kolose 3 ayat 5. Enggak, paragraf terakhir. Oke. Tidak diragukan, Lucifer pada awalnya tidak mengetahui kemana keinginan yang salah sedang menuntunnya. Ini bisa jadi sama dengan kita. Perintah melawan ketamakan, satu perintah yang hanya berhubungan dengan pikiran, dapat menghentikan kita dari tindakan-tindakan yang akan mengarah kepada pelanggaran perintah-perintah yang lainnya juga. Terima kasih. Itu dari saya. Terima kasih. Jadi kita harus ingat ya, hukum ke-10 itu mengenai ketamakan ini. Jadi sudah ada dipatenkan di hukum. Terima kasih pemirsa, kita lanjut ke hari Senin maksud saya dengan judul Satu Perkara Terkutuk di Perkemahan. Kita akan melihat bagaimana bangsa Israel tergoda untuk mengambil barang yang bukan miliknya ya Pendeta setelah mengalami kemenangan di tembok Yeriko. Apa yang menjadi niat hati mereka sebenarnya di sini? Silakan Pendeta Roni Panampunan. Baik, terima kasih. Kalau kita melihat bahwa kembali lagi semua berawal dari mengingini, ya. Jadi sebenarnya mengingini itu bukan sesuatu yang salah atau sesuatu yang buruk, karena kata ini sendiri bisa berarti dicintai, bisa berarti menyenangkan, bisa juga berarti didambakan. Nah, dalam hal bangsa Israel yang sebenarnya kalau kita lihat di dalam Yosua pasal 7 ayatnya yang pertama, coba kita lihat Yosua pasal 7 ayatnya yang pertama, tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Sera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dan barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Ya, memang kita sebut itu, Alkitab juga menyebutkan bahwa orang Israel berubah setia. Meskipun kita lihat bahwa yang mengambil hanya satu orang, hanya Akan. Pengaruh dari satu orang ini bisa memberikan dampak kepada satu bangsa. Jadi itu bermula dari
ingini. Terima kasih Pendeta sudah menekankan poin tentang 10 hukum tadi ya, dan bagaimana semuanya itu bermula dari pikiran. Jadi hati-hati mengenai hal ini. Ada pertanyaan menarik Pendeta Sony Situmorang di bawah dari pelajaran hari Senin mengenai rasionalisasi. Kadang kita suka menimbang-nimbang gitu ya, cuma sedikit kok gitu ya, orang lain gak terlalu rugi kok. Sama seperti Akan gitu ya, dari keinginannya sedikit akhirnya menjalar pemikiran tersebut kepada bangsa Israel. Jadi apa bahaya dari rasionalisasi ini Pendeta Sony Situmorang? Silakan. Baik, apa bahaya dari rasionalisasi? Rasionalisasi. Rasionalisasi berasal dari kata rasio, yang berarti akal sehat ataupun hal-hal yang wajar menurut saya ya. Lalu, tapi ada sesuatu yang menarik, benar yang Ivy katakan. Ini punya efek berakibat buruk bagi yang lain. Karena tadi Pastor dikatakan mengingini di paragraf kedua sudah ketiga dimulai apa bahasa aslinya itu hamat ya. Hamat itu apa yang artinya mengingini, ingin memiliki segala sesuatu. Namun bagaimana dengan rasio ini? Baik, tadi sudah dikatakan oleh Pak Roni ya atau Pak Ama Ivy juga bahwa mengambil sesuatu yang sudah tidak dipergunakan lagi yang kita anggap berharga itu biasa-biasa saja. Namun fokus utama dari penekanan penulis pelajaran hari Senin adalah bahwa ada satu apa terms and condition kalau istilah kita beli barang syarat atau ketentuan yang berlaku. Tuhan katakan, ketika kamu menyerang kota Jericho, jangan pernah ambil satupun untuk dibawa pulang. Jadi intinya bukan barangnya, tapi ketika mereka melanggar perintah Allah. Itu sebabnya Yosua sangat-sangat sangat-sangat kecewa ketika mereka boleh mengatakan mengalahkan kota Jericho, tapi kota Ai yang kecil mereka apa? Kalah. Ingat, kadang-kala begini saudara, apa yang kita buat akan berefek bagi keluarga kita. Apa yang kita lakukan akan berefek bagi jemaat kita. Apa yang kita lakukan akan berefek bagi komunitas, bahkan juga organisasi di mana kita berada. Untuk itu, bagi kita, para pemirsa dimanapun Anda berada, terlepas dari kita semua adalah manusia yang apa? Yang fana. Manusia punya kelemahan. Mari, janganlah oleh karena perbuatan kita, maka ada apa efek negatif atau efek buruk yang terjadi bagi orang lain. Sehingga sama seperti Yosua sampai dia mengatakan Ivy apa? Dosa apa yang kulakukan? Ya Tuhan, dan bagaimana caranya untuk memulihkan namamu. Untuk itu, mari kita sama-sama berhati-hati. Itu dari saya. Terima kasih. Dan silakan pemirsa dilanjutkan dalam diskusi UKSS masing-masing. Kira-kira apa yang bisa melindungi kita dari rasionalisasi ini? Kita lanjut ke hari Selasa. Nah, disinilah kita akan mulai membahas mengenai hati Yudas. Karena memang dosa ini ataupun kecenderungan ini berada di dalam pikiran dan hati kita ya Pendeta Roni Panambunan, jadi susah untuk dideteksi. Tapi kalau kita melihat kata-kata Yudas dalam Yohanes 12 ayat 1-8 ketika ada perjamuan makan di Betania, itu katanya sudah mulai terlihat sifat ketamakannya. Dan mungkin kita bisa merenung kepada diri sendiri apakah perkataan saya juga mengindikasikan bahwa ada ketamakan dalam hati saya. Silakan Pendeta. Ya, jadi memang Yudas menginginkan sesuatu yang baik tentunya. Dia mau dekat dengan Yesus, bahkan kalau kita lihat bahwa Yudas salah seorang murid yang tidak dipanggil oleh Yesus. Tapi keinginan untuk mendekat kepada Yesus itu besar karena dia punya motif. Nah, satu hal yang Yudas miliki adalah keserakahan. Dia tidak pernah bisa menyingkirkan keserakahan itu dari dirinya. Sehingga itulah yang membuat dia mencuri, mengkhianati, kemudian akhirnya bunuh diri. Nah, ketamakan, keserakahan ini sesuatu yang pelajaran kita menyebutkan itu melanggar bukan hanya hukum mengingini, ya, tetapi juga penyembahan berhala, hukum kedua, juga membunuh, hukum keenam karena dia bunuh diri, dan juga mencuri, hukum ke-8. Dan ini yang terjadi kepada Yudas. Namun satu hal mungkin yang kita perlu lihat bahwa Yesus sangat mengasihi Yudas. Meskipun Yesus membenci sifat keserakahan dan ketamakan di dalam hatinya. Dan teguran Yesus yang lembut, pelajaran kita menyebutkan, membuat atau mungkin menyentuh
hati Yudas dan menuntun dia kepada perbuatan-perbuatan yang seharusnya dia tidak lakukan. Yes, betul sekali pendeta. Jadi ketamakan itu lebih dari sebuah tindakan gitu ya, tapi pelajaran hari Selasa mengatakan itu sudah cacat tabiat, sudah menjadi sifat. Jadi harus hati-hati dan hanya Yesus yang bisa mengubahnya gitu. Di pertanyaan kedua hari Jumat, pendeta Sony Situmorang sangat menarik. Apakah hal-hal lain selain uang yang dapat membuat kita tamak? Kalau yang dicerita Yudas di Betania, sepertinya dia sedang memikirkan uang gitu ya. Tapi adakah hal-hal lain yang menjadi asal mula dari ketamakan juga selain uang? Silakan pendeta. Baik, baik. Mungkin Ivy mulai dengan baca paragraf keempat, Ivy. Semua. Yang apakah ya pendeta ya? Ya, ya. Apakah yang terjadi dengan Yudas? Memiliki begitu banyak kesempatan, begitu banyak keistimewaan. Mengapa dia melakukan sesuatu yang begitu jahat? Menurut Ellen G. White, Yudas mengasihi guru besar itu dan ingin bersama-sama dengan dia. Ia merasakan suatu kerinduan yang diubahkan dalam tabiat dan kehidupan, dan ia mengharapkan untuk mengalami hal ini dengan jalan menghubungkan dirinya dengan Yesus. Juru selamat tidak menolak Yudas. Ia memberi dia suatu tempat di antara kedua belas murid. Ia mempercayai dia untuk melakukan pekerjaan seorang evangelis. Ia mengaruniainya kuasa untuk menyembuhkan yang sakit dan mengusir setan. Tetapi Yudas tidak sampai menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Kristus. Ketika kita baca ini, maka kita akan bisa melihat apa hal lain selain ketamakan. Namun yang paling inti adalah ketika orang berbicara tamak, maka paling tidak ada 3 aspek yang sudah termaktub atau termasuk di dalam kata tamak tersebut. Namun Ellen G. White dengan sangat jelas mengatakan bahwa sebenarnya Yudas sudah diberikan satu rencana baginya untuk menjadi apa? Menjadi evangelis, untuk menjadi juru kabar, bahkan bisa menyembuhkan kembali kepada kita. Sama seperti Yudas, Tuhan memberikan kepada kita kesempatan. Namun paragraf keempat, kelima mengatakan kita masing-masing memiliki cacat tabiat. Lalu apa hal tersebut? Ketika saudara baca pertanyaan hari Jumat, maka saya akan lemparkan kepada para pendengar semua. Masing-masing kita punya hal-hal di luar ketamakan yang bisa membuat kita jatuh. Kenapa saya tidak sebutkan di sini sudah banyak tapi saudara sudah mengerti? Karena masing-masing pribadi kita punya kelemahan sendiri. Namun untuk merangkum semuanya, tolong lagi Ivy baca paragraf nomor 2 terakhir. Siapakah di antara kita yang tidak berjuang dengan ketamakan di atas satu atau lain hal? Dalam hal ini, apa yang dia inginkan adalah uang. Dan ketamakan itu adalah masalah hati yang membuat Yudas mencuri, yang akhirnya membuat dia mengkhianati Yesus. Garis bawahi kata masalah hati. Ya. Semua yang kita lakukan di dunia ini yang melanggar hukum Tuhan, semuanya adalah masalah hati. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih sudah jelas sekali pendeta, silakan direnungkan dan juga didiskusikan di UKSS masing-masing. Lanjut ke hari Rabu, topiknya mengenai karakter yang terkenal juga mengenai ketamakan, yaitu Ananias dan Safira. Motif mereka bagus, pendeta Roni Panambunan ya, karena mereka ingin melayani Tuhan. Tapi bagaimana ketamakan itu berbahaya, sehingga motif awal yang bagus bisa dibelokkan juga ya. Pendeta ada masukan untuk hal ini? Ya, jadi memang motif kalau kita lihat sih kita sulit membedakan atau sulit mengetahui motif seseorang. Nah, Ananias dan Safira suami istri yang telah membuat janji mereka kepada Tuhan bahwa ketika mereka menjual properti mereka, tanah ya, mereka akan memberikan seluruh jumlah penjualan itu kepada Tuhan. Kita tahu latar belakangnya bahwa setelah gereja mula-mula ini menerima kecurahan Roh Kudus, mereka punya semangat untuk menginjil, mereka punya semangat untuk berkorban, memberikan untuk pekerjaan Tuhan. Dan kemudian Ananias dan Safira berjanji, Tuhan kalau tanah ini, properti ini terjual, seluruhnya kami akan berikan. Kembali kita lihat bahwa dosa mengaburkan janji dan alasan yang kita sudah buat untuk Tuhan dan menciptakan alasan-alasan lain untuk menurut apa yang kita sudah sampaikan kepada Tuhan. Nah, ketamakan dari Ananias dan Safira itulah yang menghancurkan mereka. Dan ini menjadi pelajaran penting buat kita bahwa kita bisa berubah. Bisa berubah dari seorang yang memiliki komitmen ketika melihat uang berubah menjadi seorang yang tamak. Jadi harus berhati-hati, ini pelajaran yang tentunya sangat penting buat kita semua.
Terima kasih. Makanya judulnya hati-hati gitu Pendeta ya atas ketamakan. Itu yang menjadi poin penting di sini. Nah, tadi Pendeta Roni Panambunan sebenarnya sudah menyebut masalah motif yang beda-beda tipis gitu Pendeta ya. Dan ini pertanyaannya bisa kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 3 di hari Jumat. Pendeta Sony Situmorang, apa perbedaan antara keinginan yang benar terhadap sesuatu dan juga ketamakan? Mungkin orang mengatakan saya cuma ingin aja kok, kayaknya nggak tamak-tamak banget gitu. Tapi seperti Ananias dan Safira, itu bisa berbelok ke ketamakan nantinya. Boleh pendeta pendapatnya untuk hal ini? Baik, terima kasih. Tadi Pastor Pandamunan sudah mengatakan komitmen atau janji yang sudah disanyatakan kepada Tuhan akan bisa berubah kalau ketergantungan kepada Tuhan bisa dipengaruhi oleh situasi atau suasana di lingkungannya. Oke, itulah intinya. Lalu dikatakan sini penulis perjalanan sekolah sahabat, saya agak sedikit berpikir kenapa dia katakan apa perbedaan keinginan yang benar. Keinginan yang benar ini merujuk kepada hal-hal yang sesuai dengan kitab suci ya sudah pasti ya, terhadap sesuatu dan ketamakan. Dan bila manakah itu keinginan untuk sesuatu berubah menjadi ketamakan, kembali kepada masalah hati. Kalau saudara melihat masalah Ananias dan Safira, baca IV paragraf ke 1, 2, 3, 4, 5 awalnya. Awalnya, kelihatannya mereka sungguh-sungguh dalam keinginan mereka memberi bagi pekerjaan itu. Akan tetapi, sesudah itu, Ananias dan Safira mendukakan Roh Kudus oleh menyerah kepada perasaan tamak. Mereka mulai menyesali perjanjian, dan tidak lama kemudian hilanglah pengaruh yang manis dari berkat yang telah menghangatkan hati mereka dengan kerinduan untuk melakukan perkara-perkara yang besar demi pekerjaan Kristus. Dengan kata lain, meskipun mereka mulai dengan motif yang benar, ketamakan menyebabkan mereka meletakkan di hadapan rasul-rasul dan berpura-pura menjadi apa yang sebenarnya tidak demikian. Ingat, garis bawahi mereka mempunyai kerinduan melakukan perkara-perkara yang besar. Itulah keinginan yang benar tersebut. Dan apa yang terjadi? Ketika ketamakan ada dalam diri mereka, di pandangan orang mereka tetap menjadi seorang pengikut yang setia. Saudara boleh lihat ceritanya ya. Tetap, kalau boleh saya katakan tetap ke gereja, tetap mengembalikan persepuluhan, tetap bayar persembahan, tetap apa? Tidak makan makanan haram. Namun kembali ketika Anda mempunyai komitmen dengan Tuhan, itu bukan masalah Anda dengan jemaat, dengan gereja, dengan pendeta, tapi dengan siapa? Dengan Tuhan Anda. Dengan kata lain, nah, tadi dikatakan terakhir, meskipun mereka mulai dengan motif yang benar, ketamakan menyebabkan mereka meletakkan di hadapan rasul-rasul dan berpura-pura menjadi apa yang sebenarnya tidak demikian. Dengan kata lain apa? Munafik. Saya, Afi, Pastor Roni, dan semua kita mungkin para pemirsa, kadangkala kita terjerat dalam kata ini, munafik. Dan sering kita pretending bahwa seolah-olah kita adalah orang yang benar. Namun ingat, Ananias dan Safira merupakan contoh yang paling nyata, paling benar untuk menggambarkan situasi dunia saat ini. Untuk itu, satu kalimat yang sangat besar di awal tadi katakan, Roh Kudus atau kecurahan Roh Kudus merupakan kebutuhan terbesar kita, sehingga dia akan bisa mengubah motif kita, meminta kita agar berubah, bahkan di pertanyaan sebelumnya, masalah hati, kita akan boleh jauh yang tadinya mengarah kepada ketamakan, penyembahan berhala dan lain-lain, akan berubah menjadi fokus kepada Yesus. Itu dari saya, Ivy. Terima kasih. Terima kasih pendeta sudah sangat jelas. Jadi para pemirsa boleh dilanjutkan diskusinya bagaimana kira-kira niat baik kedermawanan kita untuk mensupport pelayanan itu bisa kita lakukan seoptimal mungkin supaya tidak berubah menjadi ketamakan gitu ya. Jadi bagaimana secara praktisnya itu boleh didiskusikan bersama. Terakhir di hari Kamis kita akan melihat solusi-solusi apa yang bisa kita lakukan untuk mengalahkan ketamakan. Apa saja pendeta Roni Panambunan yang menjadi pelajaran penting di pelajaran hari ini? Ya, tentunya yang paling penting adalah bagaimana mengalahkan ketamakan ya. Ya. Di pelajaran kita disebutkan bahwa sudah sulit untuk mengalahkan dosa-dosa yang terlihat seperti misalnya mencuri, berzina, berdusta itu sudah sulit, tapi lebih sulit lagi untuk mengalahkan pemikiran-pemikiran yang salah, angan-angan hati yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ketamakan ini
sama seperti kesombongan dan cinta diri ini tersembunyi, sehingga itu sulit untuk dideteksi. Nah, ini penting buat kita. Nah, Tuhan menyediakan cara yang luar biasa untuk dapat menghadapi ini. Di pelajaran sekolah sahabat kita ada disebutkan 3 hal ya, 3 cara. Ya, yang pertama, buat keputusan untuk melayani dan bergantung kepada Allah dan menjadi bagian dari keluarganya. Kemudian yang kedua, berdoalah setiap hari dan masukkan dalam doa Matius 6 ayat 13. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Dan yang ketiga, belajar kitab suci secara teratur. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Mazmur 119 ayat 11. Jadi ini tips, sebenarnya ini bukan tips yang kita tidak tahu. Hal-hal ini semuanya kita tahu, tapi sulit untuk dipraktekkan. Kenapa? Kita sedang bergumul mengatasi masalah dosa ini dan kita hanya membutuhkan kuasa Roh Kudus Tuhan. Pelajaran Ananias dan Safira, mereka mendukakan Roh Kudus. Nah, semoga kita juga tidak mendukakan Roh Kudus, tetapi kita meminta Roh Kudus untuk memberikan kita kuasa untuk mengalahkan ketamakan ini. Demikian. Betul sekali Pendeta. Jadi sebenarnya intinya adalah supaya kita mendekat kepada Yesus gitu ya. Kalau menjauh itu nanti akan lari ke diri sendiri ataupun ke hal-hal yang kita tidak inginkan tentunya. Ada satu solusi lagi Pendeta Sony Situmorang yang tadi terlewatkan sebenarnya di hari Minggu. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 6 dan 7 kalau boleh saya bacakan ya Pendeta. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Jadi sepertinya rasa bersyukur itu salah satu solusi juga supaya tidak tamak. Ada pendapat tambahan dari Pendeta Sony Situmorang, silakan. Kata rasa bersyukur merupakan kesimpulan dari semuanya. Jika sudah ada rasa bersyukur, maka saya percaya ketamakan itu tidak akan ada. Masalahnya adalah rasa bersyukur itu belum ada, dalam arti begini. Kecenderungan manusia saat ini berpikir bahwa berkat tersebut dinilai dari apa, Ivy? Materi. Dari materi. Berkat tersebut dinilai dari berapa banyak mobilmu, berapa besar rumahmu, berapa banyak tanahmu. Dan ingat, kenapa itu jadi fokus? Karena setan sekarang sedang berusaha mengubah sudut pandang cara berpikir manusia melalui hal tersebut. Coba tanya Pastor Roni Panambunan. Biasanya kalau di jemaat itu yang paling sering menonjol itu orang kaya, itu orang miskin. Yang kaya. Nggak usah jauh-jauh lah, di organisasi, di negara, dimanapun itu orang kaya, itu orang miskin. Karena mereka mengukur tingkat berkat tersebut hanya melalui materi. Namun kalimat yang Ivy sebutkan tadi yang merupakan ada di awal, rasa syukur itu merupakan berkat yang paling tinggi. Ketika saya hanya bisa punya motor contohnya, saya bersyukur Tuhan, terima kasih karena Engkau telah berikan saya sebuah motor. Kenapa saya bersyukur? Karena di bawah saya masih banyak orang yang hanya berjalan kaki. Tapi ingat, saya mau katakan lagi, mengalahkan ketamakan satu-satunya adalah dengan hubungan dengan kita dengan Tuhan saja. Tadi sudah terangkan oleh Pastor Roni. Rasa bersyukur merupakan elemen penting di dalamnya. Bahkan dikatakan, kalau ada kita merasa tidak bisa mengalahkan ketamakan tersebut, maka 1 Korintus 10 ayat 13 yang dibuat penulis, nah ini agak lucu, tapi saya terus terang ini bagian akhirnya kena. Yaitu janji apakah yang diberikan, mungkin Afi boleh baca nanti 1 Korintus 10 ayat 13. Janji apakah yang diberikan di sini dan mengapa begitu penting untuk mengerti dalam konteks ketamakan. Para pemirsa, coba baca 1 Korintus 10 ayat 13. Afi baca di sini, Afi. Ya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ingat, apa kata penulis di sini? Ketamakan juga merupakan apa? Pencobaan, saudara. Ya, pencobaan. Ketamakan, hati-hati. Hati-hati. Kalau banyak orang mengatakan, oh, saya how to earn a lot of money dalam 5 tahun, within 5 years contohnya. Ya, Pak Roni bisa ingat ya, mungkin kalau Pak Roni ingat teman-teman satu angkatan dulu, saya juga atau Ivy juga. Coba kalau kumpul angkatan, teman-teman angkatan apa yang ditonjolkan? Coba masih ingat, masih kalau kumpul reuni sekolah lah, SD, SMP, SMA. Nggak disebutkan langsung, tapi apa yang mereka buat?
ada satu pernah peristiwa teman saya, kita punya reuni, nggak usah sebutkan tas SMA atau kuliah, pas mau reuni saudara tahu apa yang dibuat tahu? Dia sewa Alphard 3 hari. Untuk apa? Ini cobaan ini ketamakan, mementingkan diri, tinggi hati. Namun sekali lagi sepanjang lama, saya mau Ivy baca paragraf terakhir. Bagaimana mengalahkan ketamakan dan pandangan lain dari rasa bersyukur tersebut. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Itulah cara bagaimana mengalahkan ketamakan. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali. Dalam kesimpulan, saya juga berpikir apalagi ya, kayak sepertinya tadi sudah disimpulkan, tapi tidak apa-apa, kita kembali ke judul kita, hati-hati dengan ketamakan dan bagaimana peran penata layanan. Persembahan, persepuluhan, penggunaan waktu, talenta kita, itu membantu kita untuk jauh dari ketamakan. Apa pendapat dari Pendeta Roni Panambunan terlebih dahulu? Silakan Pendeta. Ya, rencana yang Tuhan sudah buat tentu dalam menjadi seorang penata layanan yang setia sangat membantu kita untuk menyingkirkan sifat mencintai diri atau egois dan tidak mau berkorban. Tetapi satu hal yang pasti bahwa itu akan tetap ada sampai hari ini. Karena berdasarkan catatan Alkitab di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2 di pelajaran hari Jumat, di sana disebutkan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Dan rasa cinta diri menjadi hamba uang, inilah yang menjadi ujian bagi kita di akhir zaman ini. Dan kita perlu hati-hati. Itulah sebabnya judul pelajaran kita katakan hati-hati. Yeah. Saudara dan saya, kita semua sudah mendengar menjadi penata layanan yang setia dalam berbagai hal yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita ini hanya pengelola, Tuhan itu pemilik. Tapi karena rasa cinta diri, rasa cinta kita akan uang, itu yang kemudian membawa kita kepada ketidaksetiaan dan membuat kita jauh dari Tuhan. Amin. Terima kasih untuk penekanannya. Pendeta Sony Situmorang, apa yang menjadi inti dari pelajaran kali ini? Baik, saya senang ketika Aif tadi hubungkan dengan penata layanan. Ingat, judul semuanya mengelola bagi sang guru ya. Artinya kita hanya steward. Steward ya, steward, pengelola. Stewardship, pengelola yang harus berfokus kepada Tuhan saja. Nah, apa intinya? Kecenderungan ketamakan bisa dilihat dari ketika Anda enggan mengembalikan persepuluhan sesuai dengan berkat yang Tuhan berikan kepada Anda. Pernah nggak Pastor Roni alami? Ketika tiba-tiba kita terima uang jangan dalam jumlah besar. Hanya kita yang tahu, maka kita ragu-ragu memberikan persepuluhannya. Saya katakan pernah di pelajaran episode yang lama-lama, teman saya waktu dia masih terima uang 1 juta, perpuluhan 5 juta, 8 juta, ketika dia terima ratusan juta, maka ada perkumpulan. Ingat, itu merupakan bagian apa? Ketamakan. Mereka menilai, saya menilai, kita menilai bahwa semua itu karena usaha kita, bukan karena berkat Tuhan. Sehingga ketika sindrom itu sudah mulai masuk dalam hati kita, hati-hati. Hati-hati. Ingat konsepnya bahwa Allah pemilik segala sesuatu. Jadi ketika Anda mulai tamak, berarti Anda mulai mengubah konsep itu menjadi apa? Kamulah pemilik harta apa yang Anda miliki. Dan itu sama dengan judul inilah, hati-hati dan ketamakan. Untuk itu apa yang kita buat? Saudara-saudaraku, tadi rasa bersyukur. Saya suka itu. Rasa bersyukur kita kepada Tuhan. Rasa bersyukur itu akan ada ketika hubungan pribadi Anda dengan Tuhan Anda sangat-sangat dekat. Terima kasih, itu dari saya. Terima kasih sekali. Semoga sudah menjadi berkat bagi para pemirsa. Dan sekarang kita akan menanggapi pernyataan. Kali ini bukan pertanyaan ya, tapi ada 2 pernyataan yang saya akan sampaikan. Yang pertama kepada Pendeta Sony Situmorang terlebih dahulu dari Bapak Bambang Eko mengenai arti kesuksesan. Sukses bukan soal harta yang kami alami. Sukses selalu bekerja keras, sabar, tekun kepada Tuhan. Dan apa yang kami terima, kecil maupun besar, kita syukuri. Apa pendapat pendeta untuk komen? Baik, terima kasih Pak Bambang. Artinya walaupun dalam tulisan singkat, saya terus terang, saya sependapat, benar bahwa sukses tersebut bukan berapa banyak harta kita. Tapi
Sukses tersebut adalah ketika kita mensyukuri apa yang Tuhan berikan dan Tuhan karuniakan kepada kita. Dan yang paling luar biasa lagi, sukses adalah ketika kita semua, jemaat kita, keluarga kita selalu berhubungan dengan Tuhan. Karena kesuksesan yang sebenarnya bukanlah tentang apa yang kita akan dapat di dunia ini, tapi tentang apa yang kita akan dapat di kehidupan yang kekal nanti di surga yang bakal. Terima kasih Pak Bambang. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Pendeta dan juga Pak Bambang untuk pernyataannya. Berikutnya yang terakhir ada komen dari Oma Lena Tampenawas kepada Pendeta Roni Panambunan. Oma merasa sebagai orang tua sudah gagal dalam mendidik anak, padahal dulu anaknya aktif di gereja dan Oma juga aktif dalam penginjilan. Jadi Oma takut kalau nanti Tuhan tanya anak Oma di mana, tidak bisa menjawabnya. Ada penguatan Pendeta untuk Oma Lena, silakan. Ya, jadi terima kasih Oma. Dari apa yang Oma sudah nyatakan bahwa dulu Oma juga aktif di gereja ya, aktif penginjilan. Anak Oma juga demikian. Nah, kalau kita melihat bahwa sebenarnya yang menentukan kita gagal atau tidak bukan dari apa yang kemudian menjadi akhir dari anak-anak Oma. Artinya selama anak-anak masih hidup, selalu ada kesempatan untuk kembali setia kepada Tuhan. Oma sudah lakukan bagian Oma yang terbaik. Oma sudah didik anak sehingga dia aktif di gereja. Oma juga aktif dalam penginjilan, tetapi ketika anak itu besar, kemudian memilih jalannya sendiri, ya itu adalah pilihannya. Yang Oma bisa lakukan tentunya berdoa kepada Tuhan agar supaya dia boleh kembali, ya. Dan kita percaya Tuhan adalah hakim yang adil. Jadi kalau Oma sudah lakukan yang terbaik, mendidik anak-anak, meskipun tadi Oma bilang katanya Oma sebagai orang tua sudah gagal. Ya, Tuhan mengetahui apa yang kita sudah lakukan. Dan kalau kita mau bersedia, kalaupun gagal, kita rasa kita gagal, kalau kita bersedia datang pada Tuhan meminta ampun, Tuhan bisa ubah kegagalan menjadi berkat. Amin. Semangat terus Oma Lena. Ini pemirsa setia kita dari minggu ke minggu selalu ada komennya di bawah. Dan semoga menjadi penguatan bagi para orang tua lain juga ya. Jadi mari kita saling menguatkan melalui komen, pertanyaan, dan juga partisipasi kita dalam diskusi Sekolah Sabat dari minggu ke minggunya. Untuk menutup, saya minta kesediaan Pendeta Sony Situmorang boleh berdoa menguatkan para pemirsa yang menonton. Bapak Semawi, terima kasih Tuhan oleh karena waktu yang indah kami boleh memandu para pemirsa untuk pelajaran Sekolah Sabat kami pada pekan ini. Berkati hambamu, Pendeta Roni Panambunan, demikian juga Ivy serta Daniel di layar. Biarlah berkat Tuhan boleh menjadi bagian kami dan juga para pemirsa di rumah akan terberkati. Demikian juga para pemirsa di mana mereka berada, biarlah kiranya Engkau akan berikan berkat jasmani, pikiran maupun rohani kepada mereka. Berikan kebahagiaan kepada mereka. Dan yang paling penting Bapak, sesuai dengan tema pelajaran ini, ucapan syukur dan hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau akan mendengar doa kami yang sederhana ini dalam Yesus berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk pelayanan dari Pendeta Roni Panambunan dan juga Pendeta Sony Situmorang. Semoga sehat-sehat, kita bertemu di episode mendatang ya. Dan juga para pemirsa, ketika kita menerima berkat, itu mudah untuk kita lakukan. Tetapi kalau diminta untuk mengembalikan, itu akan menjadi tantangan iman dan juga penata layanan kita. Itulah akan kita bahas di pelajaran berikutnya. Semoga sehat-sehat, kita bertemu lagi minggu depan. Tuhan memberkati.